kita akan membahas yang kemarin ya teman-teman, terkait SHM, terkait penggusuran di klaster Setia Mekar Bekasi ya teman-teman. Tapi sebelum ke permasalahan itu, kita akan membicarakan dulu, kita tarik dulu bahwa di zaman dulu gitu ataupun zaman sekarang tuh masih bahwa kita teman-teman ataupun adalah pemain properti yang istilahnya menggunakan AJB ya teman-teman sebagai dasar untuk melakukan pergerakan kayak gitu. Katakanlah seperti ini, kalau misalkan kita beli tanah kayak gitu, kita langsung balik nama kan, kita langsung SHM kan dan semacamnya, itu memiliki kos yang tinggi ya teman-teman terkait pajak-pajaknya. Tapi sementara kalau misalkan AJB itu lebih rendah lah kosnya. Jadi untuk teman-teman yang terkait ingin jual beli tanah, kita beli terus dijual lagi, biasanya itu tidak langsung dibalik namakan, kita hanya bermodalkan di AJB di AJB, terus kemudian orang per orangnya itu ya saling oper-operan AJB seperti itu. Jadi aku jual ke orang AJB, orang itu jual ke orang lain ya dalam bentuknya AJB, tidak langsung dibalik namakan. Nah, sementara kalau misalkan oper-operan AJB seperti itu, mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan kayak gitu. Bisa jadi AJB-nya sudah keluar, tapi ada di balik layarnya itu ternyata belum lunas dan semacamnya kayak gitu. Kayak misalkan, oke, ini kita AJB dulu ya, nanti kita tak jualkan, tak pecahkan. Terus kemudian nanti kalau misalkan sudah saya olah laku semua, nanti saya kasih pelunasan, mungkin seperti itu juga. Ataupun juga eh, dari AJB itu ternyata ada yang bermasalah, dari AJB A ke AJB B, terus B ke C ke D, mungkin dari awalnya itu juga ada masalah. Lah itu yang bisa jadi eh, melakukan kesalahannya di situ, bisa jadi ya teman-teman. Saya juga belum tahu sebenarnya, ini belum terlihat terang untuk ininya, tapi kemungkinan dia itu ada double AJB bisa jadi, ataupun belum adanya penyelesaian antara AJB seperti itu. Makanya ketika dituntut, si pemilik yang sebelumnya itu bisa menang kayak gitu, makanya ada penggusuran. Apakah ini terkait SHM ganda juga? Bisa jadi karena adanya, kalau misalkan kita tilik di penjelasan ATR BPN itu memang secara analisis itu adanya AJB ganda ya teman. AJB ganda, jadi kepemilikan ada dua, terus kemudian itu masuknya ke ranah pengadilan, penuntut keperdataan, bukan ke ranahnya ATR BPN gitu. Tapi ya tetap aja ini kita sama-sama kuat sebenarnya, itu kan SHM juga ya, SHM dan semacamnya udah ditetapkan lah oleh suatu negara. Mungkin dari pengadilannya, keputusan pengadilannya ya antara dua orang AJB-nya itu aja, dan penuntutannya untuk penggantian ganti rugi sebenarnya seperti itu, bukan menuntut untuk pengembalian tanahnya itu udah dioper ke banyak orang, terus sudah dipecah, terus batas-batasnya udah berubah, garis-garisnya udah berubah. Sementara yang dituntut itu kan bentuk tanahnya atau batas-batasnya itu kan yang masih gelondongan besar gitu loh. Orang udah dipecah, udah berproses lama, sudah TRPPN, sudah disahkan oleh dokumen negara SHM. Seketika itu batas-batasnya itu hilang semua, diambil ke SHM yang utama, itu kan agak membingungkan juga. Harusnya ya antar dua itu aja, yang sebelumnya itu yang terkait berkonflik antara AJB siapa itu yang berkonflik, tuntutannya apa, ya pembayaran, pendendaan ataupun penggantian ganti rugi, kerugian material non material lah istilahnya kayak gitu. Ya gitu aja, salam.